Anda mungkin sudah mendengar berita pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan di sebuah rumah doa di Papua beberapa waktu yang lalu. Berita itu tersebar melalui video di Twitter yang merekam safari politik Anies di Papua. Terlihat pemuka agama setempat menyambut kedatangan Anies dan dia mengalungkan noken. Dalam sambutan itu, pemuka agama kemudian memberikan nama Yohanes pada Anies. "Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes," ucap sang pemuka agama. Saya menganggap ini adalah sebuah kejadian serius. Pemberian nama tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang random. Orang tua yang memberikan nama pada anaknya saja lazim menyertakan harapan pada pilihan nama itu. Apalagi ini seorang pendeta yang dikunjungi seorang bakal calon presiden. Lantas apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Saya rasa ini adalah semacam pengagungan Anies sebagai seorang tokoh besar yang akan menjadi pemimpin umat Kristen. Untuk video ini saya merasa perlu mempelajari berbagai literatur tentang Kristen. Apa yang saya pelajari mengenai Yohanes sangat menarik. Saya menemukan Yohanes adalah sebuah nama yang punya arti sangat penting dalam dunia Kristen. Ini yang menyebabkan banyak orang tua Kristen memberi nama baptis Yohanes pada putranya. Ini bukan nama sembarangan. Arti nama Yohanes dalam agama Kristen berasal dari bahasa Ibrani yang bermakna Tuhan Maha Baik. Lebih jauh lagi, Yohanes adalah nama dua manusia suci, santo, yang paling dihormati. Pertama, Yohanes Pembaptis, pendahulu Yesus Kristus. Kedua, Rasul Yohanes, sahabat dan murid Yesus yang menulis salah satu Injil, Injil Yohanes. Karena mulianya nama itu, Yohanes lazim dipilih sebagai nama penyandang jabatan atau nama keagamaan pada sejumlah kaisar, raja, dan paus. Semula nama Yohanes banyak digunakan di kalangan bangsa Yunani, namun kemudian menyebar ke seluruh Eropa, bahkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari dua nama santo yang tadi saya sebut, agaknya nama Rasul Yohanes lebih menonjol. Dalam hidupnya, Yesus memiliki apa yang disebut 12 rasul pertama. Mereka adalah sekaligus sahabat, pengikut, dan saksi perjalanan hidup Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Yohanes adalah salah satu yang paling dekat dengan Yesus di antara 12 orang itu. Digambarkan dia memiliki hubungan dekat secara pribadi dengan Yesus dan berperan penting sebagai saksinya, sebagai pemimpin gereja, dan sebagai pewahyu. Konon Yohanes adalah anak dari seorang nelayan Galilea yang kaya bernama Zebedeus. Yohanes meninggalkan pekerjaannya setelah Yesus memanggil dia dan sejumlah rasul lainnya untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Yohanes menyaksikan banyak dari mukjizat Yesus. Di antara lain menyaksikan bagaimana Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan seorang anak perempuan dari kematian. Yohanes juga menjadi saksi saat Tuhan Bapa menyatakan Yesus adalah putranya. Dalam Injil, Yohanes digambarkan sebagai orang yang Yesus kasihi. Dia juga hadir di banyak peristiwa penting dalam misi Yesus. Dia misalnya berdiri di bawah kayu salib untuk menyaksikan kematian Yesus. Dia juga lah yang ke makam setelah kebangkitan Yesus untuk menegaskan bahwa makam telah kosong dan memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit. Dalam Injil juga digambarkan Yohanes adalah otoritas yang dipanggil untuk memperbaiki ajaran palsu dan melawan ancaman terhadap iman dari para antikristus dan roh-roh sesat. Yohanes juga diberi tugas khusus untuk menerima dan menulis apa yang dia lihat ketika dia mendampingi Yesus. Kesaksian itu kemudian ditulis di sekitar tahun 60 sampai 90 Masehi. Jadi, nama Yohanes bukan main-main. Dia adalah tokoh suci, sahabat, pemberi saksi, rasul, dan sekaligus penulis salah satu Injil. Jadi mengapa Anies menjadi dianggap layak untuk disejajarkan dengan Yohanes yang luar biasa itu? Saya yakin ini ada kaitannya dengan upaya Anies menghilangkan tuduhan pada dirinya bahwa dia adalah bapak politik identitas. Saat ini yang terus dilakukan Anies adalah mendekati umat Kristen. Kubu Anies bahkan terkesan sudah tidak perlu lagi menggarap serius suara umat Islam. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Pemilih Islam sudah digarap oleh Rizik Syihab, Abdul Somad, para habaib, dan jaringan organisasi, majelis taklim, masjid lainnya. Yang kini harus dilakukannya adalah mengambil hati umat Kristen, kalau perlu dengan menyebarkan hoax. Misalnya beberapa bulan yang lalu, kita mendengar adanya kabar bohong bahwa Uskup Katolik se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungan buat Anies. Kabar bohong ini memang sudah dibantah Keuskupan Agung Jakarta. Memang benar ada pertemuan antara Anies dengan pemimpin Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, namun itu cuma sekedar pertemuan biasa, di mana Anies berpamitan karena sudah menyelesaikan masa jabatannya. Tapi di luar hoax itu, dukungan terhadap Anies bahkan secara real datang dari sejumlah pendeta. Beberapa bulan yang lalu misalnya beredar video di media sosial pengakuan dari sejumlah pendeta yang seakan menepis anggapan bahwa Anies intoleran. Itu disampaikan dalam Munas Gereja Pentakosta di Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Dalam video tersebut, para pendeta memuji-muji Anies yang dianggap memberikan perhatian dan bantuan bagi pengembangan gereja di Indonesia. Pada awal September, Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia setelah meresmikan Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Yordan Gading Geria Lestari Cilincing. Yang memberikan gelar Bapak Kesetaraan tersebut adalah Pendeta Alma Shepherd Supit yang disebut mewakili gereja-gereja DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada gereja yang bermasalah selama masa kepemimpinan Anies Baswedan dari 2017 hingga sekarang. Pada awal September itu juga beredar foto Anies mengenakan stola saat meresmikan pembangunan Gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam shawl yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Jadi sangat mungkin pemberian nama Yohanes ini juga ada dalam rangkaian kampanye yang sama. Dan sebagai penutup, saya juga ingin mengutip berita tentang respons dari kubu 212 pendukung Rizik Syihab mengenai pemberian nama Yohanes ini. Wasekjen Persatuan Alumni 212, Novel Bamukmin, sudah menyatakan kedatangan Anies ke gereja dan memperoleh nama Yohanes itu tidak bermasalah. Menurutnya, selama Anies tidak harus melakukan ritual agama Kristen dan Anies tidak meyakini agama Kristen, maka itu tidak apa-apa. Novel tiba-tiba saja nampak mendukung keberagaman. Novel juga menilai peristiwa itu masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Kata dia, perlu diperjelas bahwa dalam syariat Islam bahwa toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, atau pluralitas adalah wajib. Ini tentu saja menarik mengingat selama ini Novel adalah bagian dari komunitas yang tidak mentoleransi sekedar pemberian selamat Natal atau penggunaan atribut Natal oleh umat Islam. Tapi ya tentu saja ini tidak terlalu mengherankan. Pada akhirnya agama memang jadi sekedar kendaraan politik. Saya khawatir itulah yang terjadi dalam kasus pemberian nama suci Yohanes kepada Anies Baswedan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.